Halo nakama, kembali lagi dengan Mimin. Kita tentu saja sudah membaca One Piece chapter 1065 kan? Nah, sekarang waktunya sedikit mengulas chapter terbaru kali ini, yang berjudul Tekad Ohara. Chapter kali ini merujuk kepada kejadian atau insiden yang terjadi di Pulau Ohara 22 tahun yang lalu. Baik, tanpa berlama-lama langsung, mari kita lanjut bertualang. Baik, cerita dimulai dengan cover story lanjutan Germa Double Six. Perjalanan tanpa emosi, volume ke-23. Dengan judul, Kembalinya Germa Double Six. Pada cover story kali ini, kita diperlihatkan para Vinsmoke, sudah kembali ke kerajaan Germa. Dan tampaknya, Caesar Clown yang ikut ke kerajaan Germa, bersama Vinsmoke. Ini sudah pernah kita bahas pada chapter 1061. Di mana ini akan menjadi reunian antara Judge dan Caesar sebagai seorang ilmuwan. Dengan diperlihatkannya kerajaan Germa berlayar di lautan mempertegas. Kalau cover story Germa Double Six, akan segera berakhir. Dengan berhasilnya kerajaan Germa Double Six kabur. Ini menjadi kekalahan telak bajak laut Big Mom, sejak dimulainya kerusuhan di Pesta Kue. Beberapa kerugian bajak laut Big Mom yang disebabkan oleh armada Germa Double Six. Pertama, kehilangan 10.000 tentara bajak laut Big Mom. Yang kedua, hancurnya sebagian besar armada perang bajak laut Big Mom. Yang ketiga, hancurnya kota coklat. Yang keempat, gagalnya para eksekutif bajak laut Big Mom dalam menangkap Vinsmoke atau menggulingkan kerajaan Germa. Ini adalah pukulan terburuk yang didapatkan oleh bajak laut Big Mom. Selain kekalahan kapten mereka, yaitu Charlotte Linlin alias Big Mom. Menarik menunggu bersama apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah sejarah. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Vegapunk 01 Sokka. Melanjutkan perbicaraan dia sebelumnya tentang kerajaan canggih. Yang sudah ada sejak zaman dahulu. Pada panel ini, Sokka berbicara tentang arkeolog. Yang menemukan sebuah mesin, yang tahun pembuatannya sama seperti zaman itu. Tampaknya Nico Robin mengetahui itu lalu bertanya apakah mesin itu dibuat pada abad kekosongan. Lalu kita melihat, Sokka melanjutkan perbicaraannya. Sokka mengungkap penyebab utama terjadinya insiden Ohara. Karena Dr. Clover mengetahui tentang kerajaan itu. Atau Ancient Kingdom atau Void Century. Berlanjut lalu kita mendapatkan informasi sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Jika Ancient Kingdom merupakan suatu kerajaan dengan peradaban maju yang telah dihancurkan oleh 20 negara aliansi. Dan menghilangkan semua yang berhubungan dengan Ancient Kingdom. Dihapuskan dari sejarah. Ini sama seperti pemusnahan yang dilakukan oleh Im Sama pada kerajaan Lulusia pada chapter 1061. Yang menghilangkan atau menghapus suatu kerajaan dari sejarah. Baik, sedikit membahas tentang mesin yang diciptakan oleh Ancient Kingdom. Menurut Mimin, mesin yang disebutkan itu adalah senjata kuno. Karena senjata kuno adalah satu-satunya teknologi. Atau mesin yang super duper dan sangat hebat kala itu. Yang bahkan sampai saat ini pun keberadaan senjata kuno menjadi incaran banyak orang. Itulah kenapa pemerintah dunia melarang penelitian Void Century. Seperti yang kita bahas sebelumnya juga. Jika pemerintah dunia tidak suka dengan kemajuan yang dimiliki oleh Ancient Kingdom. Yang membuat dirinya rela membentuk aliansi. Untuk menghancurkan Ancient Kingdom pada saat itu. Menarik menunggu bersama apa yang akan terungkap selanjutnya. Atau diungkapkan oleh Oda Sensei. Berlanjut ke cerita. Kita melihat sebuah reaksi dari kelompok Sanji, yang terkejut dengan hal ini. Sokka masih melanjutkan pembicaraan kepada Nico Robin. Jika Ohara dihancurkan, karena hipotesa berarti apa yang diketahui oleh Dr. Clover. Itu adalah benar. Itulah sebab pemerintah dunia menghancurkan Ohara. Karena Dr. Clover mengetahui tentang Void Century. Lalu Nico Robin mengatakan kepada Sokka. Jika dengan posisimu seharusnya kau bisa mengatakan kepada pemerintah dunia. Lalu Sokka membantah. Kalau itu diriku, aku juga akan dimusnahkan. Siapapun itu tanpa pengecualian akan dimusnahkan oleh pemerintah dunia. Tampaknya pemerintah dunia benar-benar menjaga rahasia tersebut. Dari semua orang. Lalu kita melihat Nico Robin bertanya kepada Vegapunk Sokka, bagaimana Vegapunk bisa mengetahui tentang Ancient Kingdom. Lalu kita diperlihatkan flashback. Vegapunk 01 atau Sokka mengatakan dia datang ke Ohara setelah insiden itu terjadi dan dia melihat suatu hal yang menunjukkan. Yaitu danau yang dipenuhi dengan literatur yang pernah kita lihat pada flashback Nico Robin pada chapter 398. Dr. Vegapunk menambahkan apa yang dilakukan oleh penduduk Ohara bertujuan untuk menyelamatkan warisan masa depan. Jadi atas apa yang dilakukan oleh penduduk Ohara itu adalah suatu kemenangan telak bagi mereka. Lalu kita diperlihatkan flashback perpisahan antara Nico Robin dan Nico Olivia. Sebelum Nico Robin dibawa pergi oleh Jaguar di Saul dari Pulau Ohara.
Sebelum berlanjut, Mimin ingin membahas suatu hal tentang masa lalu Void Century yang mungkin tidak Nakama ketahui atau Nakama ketahui. Yang pertama, lebih dari 1122 tahun yang lalu orang bersayap menjelajahi bulan. Tetapi kemudian mereka meninggalkannya karena kekurangan sumber daya. Bisa kita lihat pada cover story Enel yang memperlihatkan ukiran orang-orang bersayap. Yang kedua, 1122 tahun yang lalu atau tahun 402 keturunan Moonpok berkembang di Sandora Jaya, tepatnya di Pulau Langit yang pernah kita lihat pada Arkscape. Kemudian yang ketiga, 900 tahun yang lalu sekitar tahun 600 Ancient Kingdom atau kerajaan kuno berkembang dengan teknologi canggihnya. Kemudian yang keempat, 900 sampai 800 tahun yang lalu abad ke-7 yang dikenal dengan abad kekosongan, terjadi konflik antara 20 kerajaan aliansi dengan Ancient Kingdom atau kerajaan kuno. Joy Boy muncul dan buah iblis Mika menjadi awakening. Yang kelima, 800 tahun yang lalu sekitar 700 tahun lalu abad kekosongan berakhir dan pemerintah dunia didirikan. Dan yang keenam atau terakhir tahun sekarang 1524 Arc-Agate membahas misteri tentang Void Century. Menarik menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Atau apa yang akan Oda Sensei buat dan tunjukkan kepada kita semua Nakama. Kemunculan Dr. Vegapunk yang sebenarnya. Cerita berlanjut. Nico Robin bertanya kepada Saka di mana literatur atau buku-buku itu sekarang berada. Lalu kita sekali lagi diperlihatkan flashback Vegapunk ketika di Pulau Ohara. Kita melihat para raksasa dari Pulau Elbaf mengambil buku-buku yang terdapat di danau di Ohara. Vegapunk bertanya-tanya apakah mereka mengetahui tentang buku-buku itu. Di saat bersamaan kita melihat wajah asli dari Vegapunk. Sosok yang paling misterius di One Piece akhirnya terungkap Nakama. Wajah Vegapunk pada usia 43 tahun memiliki kepala yang sangat besar. Sama persis ketika diperlihatkan siluetnya pada flashback Caesar Clown pada Arc Punk Hazard. Sangat lucu ya Nakama. Ini sungguh lucu sama apa yang kita bayangkan selama ini tentang Dr. Vegapunk. Berbeda dengan aslinya. Di saat itu pula Monkey D. Dragon juga datang ke Pulau Ohara. Lalu bertemu dengan Dr. Vegapunk. Kita juga melihat wajah asli dari Dragon ketika berusia 33 tahun. Tanpa tato di wajahnya. Kedatangan Monkey D. Dragon ke Ohara untuk mengucapkan bela sungkawa terhadap orang-orang di Ohara. Dua sosok terpenting di dunia One Piece dipertemukan pada insiden Ohara Nakama. Menarik menunggu bersama apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian cerita berlanjut. Kita melihat Monkey D. Dragon berbicara ke Dr. Vegapunk. Jika raksasa yang berada di dunia tersebut bukanlah bandit. Mereka adalah orang-orang Elbaf, yang dipimpin oleh seseorang yang tubuhnya ditutupi oleh perban. Terungkap alasan para Elba datang ke Ohara. Karena mereka ingin melindungi aset-aset di Ohara. Mereka tidak ingin sejarah tersebut dihapus. Lalu hal lainnya terungkap. Jika Vegapunk pernah ditawarkan oleh Dragon bergabung dengan revolusioner. Namun Vegapunk menolak, karena dia tidak bisa mengembangkan teknologi yang dia miliki. Jika berada di revolusioner, Vegapunk mengatakan, jika pemerintah dunia adalah organisasi yang besar, yang membuat dirinya bisa mengembangkan teknologi. Benar saja. Walaupun Dr. Vegapunk bergabung dengan pemerintah dunia, tetapi dia tidak benar-benar berpihak pemerintah dunia. Dr. Vegapunk hanya memanfaatkan sumber daya pemerintah dunia untuk bisa mengembangkan teknologi miliknya. Tampaknya di sini, Dr. Vegapunk dan Monkey D. Dragon mengenal satu sama lain, seperti orang yang pernah saling bertemu. Inilah kecerdasan Dr. Vegapunk. Dia bisa menciptakan Pulau Agate dengan bantuan sumber daya dari pemerintah dunia, dan dia juga menciptakan banyak teknologi serta penelitian. Terbentuknya Revolusioner Army. Berlanjut, pada chapter ini hal lain pun terungkap, yaitu alasan terbentuknya pasukan revolusioner, pemicu terbentuknya pasukan revolusioner, karena kematian dari orang yang Dragon kenal yaitu Dr. Clover. Monkey D. Dragon menciptakan Revolusioner Army, supaya keinginan para Ohara tidak sia-sia. Terungkap juga 3 orang pendiri dari Revolusioner Army, mereka adalah Monkey D. Dragon, kemudian Raja Kamabaka Kingdom Emperor Ivankov, dan mantan Raja Sorbet, Bartholomew Kuma. Lalu kembali ke saat ini, kita diperlihatkan reaksi dari semua kelompok Sanji mengenai sejarah Ohara dan terbentuknya pasukan revolusioner. Yang paling mencolok tidak lain Usopp, dia ketakutan mendengar informasi itu karena merasa dia akan terancam karena mengetahui informasi yang sangat dirahasiakan. Cerita berlanjut, Vegapunk Saka masih melanjutkan ceritanya, dia mengatakan literatur Ohara tidak jatuh di tangan pemerintah dunia, semua literatur tersebut saat sekarang ini berada di Pulau Elbaf, dan hal yang mengejutkan pun terungkap. Sosok pemimpin dari para Elbaf yang dimaksud sebelumnya, atau orang yang dipenuhi dengan perban di seluruh tubuhnya adalah Jaguar di Saul.
Ini merupakan salah satu plot twist terbaik di One Piece, ternyata Jaguar di Saul tidaklah mati, dia selamat dari insiden Ohara. Setelah mimpin baca kembali, ternyata Aokiji tidak benar-benar membunuh Saul, karena jurus Aokiji waktu itu adalah Ice Time Capsule, seperti konsep kapsul waktu ini, bukan jurus untuk membunuh secara telak dan langsung. Mengingat Saul adalah teman dekat Aokiji, kemudian dia ini adalah bingung juga di awal-awal seorang begitu saja mati, dan hanya muncul sekilas setelah flashback, ternyata Oda Sensei telah menyiapkan semuanya. Ini suatu hal yang mengejutkan Nakama, dengan hidupnya Jaguar di Saul, ini akan menjadi pemicu baru untuk suatu hal yang besar yang akan terjadi selanjutnya. Berlanjut, Dr. Vegapunk mengatakan dirinya datang ke Pulau Elbaf, dan mengetahui tentang apa yang diketahui oleh orang-orang Ohara, tentang rahasia dunia, atau Void Century. Di sini terungkap kalau Vegapunk juga mengetahui tentang Void Century, lalu kita bisa melihat Nico Robin yang menangis ketika mengetahui Jaguar di Saul masih hidup, dan saat sekarang ini sedang bersembunyi di Pulau Elbaf. Sedikit membahas tentang Dr. Vegapunk, tampaknya pengetahuan Ohara sepertinya lebih lengkap tentang abad kekosongan dari siapapun di dunia ini, bahkan itu seorang Gold di Roger. Dan pengetahuan itu sekarang ada di kepala Dr. Vegapunk. Apakah itu artinya mengetahui semua sejarah dari apa yang sudah diungkap ilmuwan Ohara, setara dengan Kelokte? Jadi makin jelas kalau Ohara aja dihilangkan dari peta, alasan yang sama mungkin jadi dasar untuk menghabiskan Dr. Vegapunk sekarang. Tapi kenapa sekarang tidak dari dulu saja? Dianggap sudah selesaikah manfaat Dr. Vegapunk bagi pemerintah dunia? Atau emang ada yang ngebocorin tentang pengetahuan Dr. Vegapunk tentang abad kekosongan? Atau berbicara dengan Dragon sehingga diketahui pemerintah dunia atau dibajak? Menarik untuk ditunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Tapi bagi Mimin pribadi Nakama, alasan yang paling sesuai atau logis menurut Mimin itu karena pemerintah dunia sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu Seraphim saat ini. Sehingga Vegapunk tidak dibutuhkan lagi. Pertemuan antara Yonko Mugiwara no Luffy dan Dr. Vegapunk. Berlanjut, kita berpindah ke lokasi lain, tepatnya di lokasi Luffy dan yang lainnya berada. Kita melihat seorang kakek yang terjebak di dalam robot kuno yang kita lihat sebelumnya. Pada panel ini kita diperlihatkan Monkey D. Luffy menyelamatkan kakek tersebut. Dan kemudian kakek tersebut mengatakan kepada Luffy, kalau kau adalah anak Dragon kan, di saat bersamaan Jewel Ribani menyadari sesuatu. Yap, dia adalah Dr. Vegapunk yang asli. Kita diperkenalkan sosok asli dari Dr. Vegapunk, ilmuwan terkenal dunia dan ketua dari SSG, Special Science Group. Vegapunk yang kita lihat saat ini, sama dengan Vegapunk yang kita lihat sebelumnya dalam flashback. Namun yang kita lihat saat ini adalah kondisi tua dari Dr. Vegapunk, sangat mirip dengan sosok Albert Einstein. Sosok Vegapunk tua tidak memiliki kepala yang besar lagi, mungkin Dr. Vegapunk sudah membaginya ke kloninya yang lain. Atau justru, dia memisahkan dan menjaga kepala atau otaknya di suatu tempat untuk menjadi pusat sistem dan mengendalikan semua Dr. Vegapunk. Bisa saja dia menganggap otaknya adalah aset terbesarnya karena rahasia abad kekosongan ada di sana, dan di mana itu berada jika benar adanya. Menarik untuk ditunggu. Kemudian Dr. Vegapunk tua saat ini ternyata memiliki kepala seperti apel. Lalu kapter ditutup dengan memperlihatkan Vegapunk, Luffy dan Chopper sedang melayang. Kapter ditutup dengan banyak fakta yang terungkap Nakama. Di kapter ini kita juga tahu tentang kehancuran Ohara, mengetahui sedikit tentang kerajaan kuno, alasan terbentuknya pasukan revolusioner, dan berita tentang Jaguar di Saul yang masih hidup. Tidakkah kalian berpikir, Arc Egghead sebenarnya hanya gerbang untuk menuju Arc yang lebih besar? Tidak, Mimin berpikir, jika Egghead, sama seperti Water Seven, hanya sebagai gerbang untuk menuju Arc yang lebih besar. Dengan terungkapnya berita tentang Jaguar di Saul yang masih hidup, dan alasan pemerintah dunia berencana membunuh Dr. Vegapunk, itu berarti pemerintah dunia juga sudah mengetahui tentang keberadaan buku-buku Ohara di Pulau Elbaf. Dan orang-orang yang mengetahui Void Century atau abad kekosongan. Oda Sensei tidak hanya kebetulan mengungkap banyak informasi penting dalam satu waktu. Mimin berpikir, kelompok bajak laut topi jerami akan ke Pulau Elbaf setelah ini untuk menuju perang besar di sana. Mimin juga berpikir, misalnya pemerintah dunia menggerakkan semua kekuatannya ke Pulau Elbaf. Seperti yang dikatakan oleh Gorosei tentang pembersihan yang akan mereka lakukan pada chapter 908. Dan Mimin berpikir, jika Elbaflah tempat yang akan dimusnahkan oleh pemerintah dunia selanjutnya. Seperti kejadian Ohara, ini juga menjadi pemicu. Revolusioner Army juga ikut bergabung ke Pulau Elbaf, karena pada chapter ini, Monkey D. Dragon mengatakan tidak akan menyanyikan kematian dari Dr. Clover.
Baiklah, chapter kali ini sangat luar biasa. Karena terdapat banyak informasi-informasi menarik di dalamnya. Dan minggu depan tidak libur. Mantap. Baiklah, sekian dan jika ada kekurangan atau kesalahan yang menurut Nakama kurang pas atau kurang tepat, Mimin memohon maaf yang sebesar-besarnya.